Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video perencanaan jembatan yang kami buat. Sebelumnya, perkenalkan kami mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Prodi Teknik Sipil Angkatan 2020. Kami dari kelompok 2. Yang telah sama-sama kita ketahui, jembatan memiliki fungsi yang sangat dominan dalam menyambung celah daratan yang terpisah oleh sungai, danau, jurang, lembah, dan lain sebagainya. Betapa banyak manfaat setelah jembatan terpasang atau dibangun untuk kepentingan masyarakat banyak. Oleh karena itu, jembatan yang akan dibangun harus memenuhi standar untuk keselamatan. Dalam perencanaan jembatan, dimungkinkan adanya perbedaan antara ahli satu dengan yang lainnya, tergantung latar belakang, kemampuan, dan pengalamannya. Akan tetapi, perbedaan tersebut harus tidak boleh menyebabkan gagalnya proses perencanaan. Sebelum sampai tahap pelaksanaan konstruksi, paling tidak seorang ahli atau perancang telah mempunyai data, baik primer maupun sekunder, yang berkaitan dengan pembangunan jembatan. Data tersebut merupakan bahan pemikiran dan pertimbangan sebelum kita mengambil suatu keputusan akhir. Berikut ini adalah proses tahapan perencanaan jembatan. Yang pertama, survei dan pengukuran. Survei dan pemetaan merupakan penghubung kondisi di lapangan dengan konsep desain dan perhitungan yang digambarkan dalam CAD. Survei dan pemetaan berperan dalam mengimplementasikan desain dengan cara menempatkan desain tersebut ke lapangan atau staking out. Dalam melaksanakan pengukuran menggunakan teodolit untuk mengumpulkan data secara visual pada lapangan. Ada 4 macam pengukuran dalam melaksanakan pemetaan topografi, yaitu pengukuran sudut, pengukuran jarak, pengukuran beda tinggi, dan pengukuran azimut. 2. Pengalian dan pembuatan pondasi. Jembatan membutuhkan pondasi yang kuat agar dapat berdiri dengan kokoh. Jembatan membutuhkan pondasi yang lebih kuat dibandingkan bangunan lainnya, karena selain menahan beban bangunan, pondasi jembatan juga harus menahan derasnya arus sungai. Pada jembatan ini kami menggunakan jenis pondasi dalam, yaitu tiang pancang. Dengan tiang pancang atau paku bumi sebanyak 18 buah, dengan ukuran diameter 40 cm dan tinggi tiang pancang 12 meter. 3. Struktur baja. Jembatan yang kami rencanakan adalah jembatan baja. Untuk batang tepi jembatan menggunakan baja H beam dengan ukuran 250 mm dan batang diagonal jembatan menggunakan baja H beam ukuran 400 mm, serta untuk batang tepi atas jembatan menggunakan baja H beam 400 mm. 4. Bearing. Bridge bearing merupakan bantalan jembatan yang terbuat dari bahan karet sebagai penyalur beban jembatan. Tujuan penggunaan bantalan karet tersebut adalah untuk mengakomodir gaya yang timbul akibat adanya beban. Gerakan itu sendiri dapat diakibatkan oleh pemuaian beban hidup gaya yang ditimbulkan oleh kendaraan atau getaran akibat aktivitas seismik seperti gempa bumi. Pada perencanaan ini, ukuran bearing jembatannya adalah 30 x 30 x 30 mm. 5. Abutmen. Kepala jembatan atau abutmen adalah tempat peletakan bangunan bagian atas jembatan. Abutmen disesuaikan dengan hasil penyelidikan tanah dan sedapat mungkin hasil diletakkan di atas tanah keras supaya dapat tercapai tegang tanah yang diizinkan. 1. Pekerjaan power atau abutmen bagian bawah. Power ini adalah struktur bagian bawah pada pekerjaan abutmen. Pelaksanaan pekerjaan ini dilaksanakan setelah pekerjaan struktur bawah pondasi dan lantai kerja selesai. Proses pengerjaannya yaitu pemasangan backing, kemudian dilanjutkan dengan pemasangan tulangan, dan setelah itu kemudian pengerjaan pengecoran. 2. Pekerjaan badan dan dinding sayap abutmen. Pekerjaan ini dilaksanakan setelah pekerjaan power selesai. Proses pekerjaannya yaitu pemasangan tulangan, kemudian pemasangan backing. Fungsi dari abutmen ini adalah sebagai dinding penahan tanah. 6. Gelagar atau girder. Gelagar jembatan adalah salah satu bangunan konstruksi yang memiliki peran penting untuk menahan beban vertikal pada bangunan jembatan. Girder berfungsi sebagai landasan atau jalan atas jembatan yang menopang lalu lintas kendaraan, pejalan kaki,
atau beban lainnya yang melewati jembatan. Pada perencanaan ini, untuk gelagar melintang pada bagian tengah jembatan menggunakan baja WF dengan ukuran 400 mm. Dan untuk bagian ujung jembatan menggunakan baja WF dengan ukuran 800 mm. Serta untuk gelagar memanjang menggunakan baja WF dengan ukuran 400 mm. Baik, di poin ke-7 yaitu ada lantai. Lantai jembatan adalah bagian dari jembatan yang berfungsi sebagai landasan atau jalan atas yang digunakan oleh kendaraan, pejalan kaki, atau beban lainnya yang melewati jembatan. Lantai jembatan biasanya menggunakan aspal serta memiliki bahu jalan atau trotoar untuk pejalan kaki. Dengan ukuran lebar jalan 6 meter dan lebar trotoar sisi 1 meter, jembatan juga memiliki tiang dan pipa sandaran yang berfungsi sebagai tiang penyangga pada jembatan. Hal ini juga berfungsi untuk menjaga keselamatan penggunanya. Dan itulah tahapan yang diperlukan dalam pembuatan jembatan. Pembangunan jembatan butuh perencanaan dalam bidang konstruksi serta desain dan jembatan yang bervariasi tergantung pada fungsi dan jembatan atau kondisi bentuk permukaan bumi di mana jembatan tersebut dibangun.